Kenapa Bang Bacun memutuskan untuk meninggalkan kehebohan dunia itu? Ya. Sebenarnya kalau untuk titik balik itu perjalanannya satu video yang merubah hidup Bacun Hakim ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuaca mendung hari ini jadi cerah gitu. Karena kedatangan Bang Bacun Hakim. Masya Allah, Alhamdulillah. Buat yang belum tahu atau yang pengen lebih detail tahu tentang Bang Bacun Hakim, saya kasih sedikit profilnya ya, gitu ya. Ini bukan doxing ya, tapi ini profiling Bukan murni ya. tapi ngekepoin. Ya. Jadi beliau ini orang Bandung aslinya. Alhamdulillah. Tanggal lahir nggak perlu disebutin. Iya. Tapi yang jelas perjalanan karir beliau tuh mulai dari MC, penyiar, iklan TV, FTV, sinetron, kemudian ada juga program TV komedi, dan dikenal juga sebagai selebgram dan konten kreator. Ya, nah, Alhamdulillah. menariknya ada transformasi hidup nih, yang nanti bakal kita diskusiin sama beliau. Dan dari transformasi hidup itu, di mana beliau sempat memutuskan meninggalkan panggung tersebut, mulailah masuk ke jualan digital. Ya. Nah, makanya kita undang di Sekolah Digital Bisnis Indonesia di podcast Ruang Tamu karena berkaitan dengan bisnis digital yang beliau jalankan after beliau hijrah. Tapi sebelum itu, saya mau tanya-tanya sedikit nih Bang Bacun. Ya. Terkait dengan titik balik dulu deh, gitu ya. Titik balik, kenapa Bang Bacun memutuskan untuk meninggalkan kehebohan dunia itu, ya. sehingga akhirnya menutup dunia itu untuk ke tempat yang saat ini sekarang hijrah yang Bang Bacun lakukan. Ya. Boleh diminum dulu? Silakan. Ini bukan properti kan? Minumnya begini Bang. Gimana? Harus kelihatan. Oh iya benar. Namanya juga ini ya, ujungnya jualan ya, ya kan? Oh betul. Gini ya? Iya. Oh bismillah ya. Biar lancar nyeritainnya gitu kan, jadi itu kalau agak seret ya. Udah. Titik balik ya Bang ya, Alhamdulillah Iya, sih. Sebenarnya kalau untuk titik balik itu perjalanannya kan kita itu kalau bicara titik balik atau mungkin orang-orang juga pada mengenal hijrah gitu ya, bukan hanya sekedar dicari hijrahnya itu, tapi ternyata memang Allah sudah menghendaki orang tersebut untuk mendapatkan hijrah itu gitu ya. Dan di posisi dulu juga saya mana tahu ada bisa di posisi itu. Nah, titiknya itu di mana waktu itu kita kan kalau dulu tuh kayak saya tuh tahun 2016 apa 17 gitu Bang ya, lupa ya. Pokoknya sekitar tahun itu. Dulu tuh kita kalau bisa sama teman-teman kan suka sharing video-video ya. Entah itu video-video dokumentasi atau sekedar motivasi, kehidupan, cinta, keluarga yang kayak gitulah gitu kan, benar-benar bisa membantu semangat hidup ya. Nah, pas lagi di Bandung posisinya beberapa video dapat sampai ini ada satu video yang merubah hidup Bacun Hakim ini gitu kan. Apa itu? Videonya waktu itu yang saya lihat itu ada cuplikan video, ada orang yang ternyata setelah saya cari tahu informasinya, kalau tidak salah itu orang Malaysia kalau tidak salah ya. Baik. Dia itu pakai celana oranye, yang mana ternyata dia itu adalah tahanan di situ di video tersebut, ya kan. Terus dia itu dibalik jeruji gitu, Bang Yoso. Jadi cuman pakai celana itu aja, nggak ada pakai baju gitulah, sambil duduk di lantai yang dingin gitu ya, sambil dia tuh gini-gini nih, sambil di videoin sama sipirnya. Terus dia itu melantunkan ayat suci Al-Quran. Oh, pernah tahu. Iya, yang suaranya bagus banget itu ya? Iya, bagus banget. Betul. Pokoknya itu surat Al-Qalam kalau nggak salah ya. Dan itu masih keinget banget sampai sekarang. Nah, itu Bang Yoso yang menjadi titik balik. Sampai akhirnya mungkin seketika langsung kayak terenyuh gitu, Bang. Langsung bener-bener kayak langsung apa ya namanya, ke hati pengen sesuatu gitu ya, kayak langsung sedih, langsung kayak down, langsung kayak wah dunia ini tuh runtuh apa segala macam. Langsung tiba-tiba kan itu di rumah tuh, di rumah lagi di atas, langsung tiba-tiba turun ke bawah aja, langsung turun ke bawah, langsung nyamperin ke orang tua, ke ibu dan bapak gitu. Mama langsung bilang, "Mah, Pah, cepet
ajarin Bacun baca Al-Quran sekarang. Masya Allah. Cepet-cepet gitu. Mereka tuh agak apaan sih gitu kan? Iya gitu. Kenapa sih tiba-tiba gitu kan? Masya Allah. Ih, cepetan ajarin. Itu yang namanya hidayah ya? Iya. Nah saya tuh nggak tahu ya kalau itu hidayah dan segala macam. Pokoknya Iya, betul. kaki itu kayak enteng banget untuk langsung ke bawah, langsung tiba-tiba gitu. Kepengen banget baca Quran. Kepengen banget baca Al-Quran. Itu lagi di Bandung. Hijrah, hidayah tuh emang nggak keduga dari manapun ya, Masya Allah, Masya Allah. Gitu, itulah salah satu momen yang keinget. Mungkin di situ ya, karena keingetnya di situ udah. Oke, setelah titik balik itu Bang Bacun, paling tidak kan pasti ada yang Bang Bacun rasakan. Kalau bahasa di bisnis itu ada namanya culture shock atau shock culture gitu ya. Pindah dari satu zona ke zona lain, yang itu beda banget gitu secara zona. Pasti ada shock culture, dan itu pasti dirasakan secara mental, gitu ya. Apa sih yang pernah Bang Bacun rasakan yang orang lain tuh nggak pernah tahu sebenarnya? Ya, aduh gimana ceritain nggak ya? Karena sebenarnya kan nggak banyak orang tahu ya. Maksudnya beberapa orang tahu tuh cuman ya out of the record yang nggak di sini kan, gitu kan. Betul, ya sampai akhirnya ya karena spesial untuk SDBI gitu ya. Tapi ini spesial buat Indonesia nih, Masya Allah. Tapi ini sebagai ini aja ya, mungkin sebagai history aja ya, bukan bermaksud bagaimana gitu ya. Baik. Mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu kalau ternyata masa lalunya Bacun Hakim dalam sebuah proses itu dia itu kena yang namanya mental gitu kan ya. Jadi ada proses di mana mungkin kalau sekarang itu saya berpikirnya dulu itu mungkin lagi penggojolokan mental gitu Bang. Jadi dulu itu kalau orang-orang hijrah besokannya langsung sholat, langsung ini langsung segala macam berubah baik itu. Enggak, ternyata yang saya alami ini yang Allah kasih itu ada prosesnya. Ada prosesnya banget gitu. Apa itu proses gimana Bang? Ya prosesnya itu tuh bener-bener kayak air mendidih itu kayak ini tuh dibakar terus gitu. Jadi si mental itu kayak bener-bener digojlok itu Bang. Pernah satu momen sampai akhirnya berpikir bahwa hidup saya ini udah nggak berarti lagi. Teman-teman pada menjauh. Terus kayak pikiran kalut. Terus bawaannya tuh kalau misalnya kita nih lagi nongkrong-nongkrong, Bacun nongkrong sini yuk, ayo rame nih ketawa-ketawa, si Bacun nih lucu segala macam. Begitu pulang naik motor sendiri, langsung mukanya tuh langsung berbeda, langsung berasa sedih, murung, bawaannya tuh pengen nangis, bawaannya tuh kayaknya nggak pengen selesai lah dari dunia ini. Gitu. Dan itu pernah merasakan di titik dimana seperti dunia itu Bang Bacun sendirian gitu? Iya, sendirian. Pulang ke waktu itu masih ngontrak ya. Pulang ngontrak pun di Condet tuh ya. Pulang ke Condet pun di situ tuh sempat ngurung diri selama kurang lebih sebulan lah ya. Tapi mengurung diri itu bukan berarti mengunci kemana-mana ya. Cuman kayak keluar makan, terus selesai balik gitu aja. Pokoknya selama itu tuh selama sebulan full kalau nggak salah itu di rumah terus tuh. Dan sampai akhirnya kepikiran waktu itu mau selesai. Selesai apa? Selesai hidup. Sampai merasakan di titik nol mental itu ya? Betul. Sampai kayak wah kayaknya gua mau selesai nih hidup. Udah mau selesai deh gitu. Cuman nggak kepikiran mau gimana tahu caranya nih. Cuman kayak kepikiran kayaknya udahan ya kayak hidup. Itu apa karena tolong flashback dikit ya. Itu berarti di titik itu dirasakan apa karena Bang Bacun merasa bahwa tidak ada teman dekat yang support terkait sama hijrahnya atas keinginan tahuan terhadap hijrah, atau sebetulnya pas saat hijrah kan meninggalkan teman lama nih, ketemu dengan teman-teman baru, dan teman-teman baru itu menjadi bagian yang sebetulnya gue nggak bisa masuk deh sebetulnya ke sini, atau gimana sebenarnya Bang Bacun? Yang pertama tadi kayaknya tuh. Yang pertama tadi ya. Kayaknya itu Bacun Hakim yang dulu itu butuh support. Jadi di saat lagi jiwa kosong itu harusnya ada yang memantau, mengisi atau menemani. Kalau untuk yang ketemu orang baru itu udah ada proses lain sih itu tuh. Tapi yang pertama itu tuh Bang. Jadi kayaknya waktu itu kayak sendirian. Jadi orang tuh kok pikiran-pikiran Bacun di sini tuh banyak banget Bang. Salah satu itu adalah orang-orang tuh maunya tuh Bacun Hakim tuh ketemu cuman buat seru-seruan. Cuman buat kayak apa namanya ya gitu, kayak boneka lah bahasanya gitu. Tapi mereka tuh nggak tahu yang ada di dalam hati Bacun Hakim nih gitu. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh banyak teman-teman. Tapi ini bukan berarti ke teman-teman banyak teman-teman bahwa ternyata perpindahan sebuah zona kehidupan kita hijrah itu ternyata kita butuh teman yang bisa membimbing kita dengan cukup melekat ya. Menarik Bang Bacun. Oke, sekarang gini Bang Bacun, saya pertanyaan gini. Sekarang Bang Bacun orang tua masih ada berarti? Alhamdulillah. Masih ada ya, alhamdulillah. Nah sekarang kalau misalnya
pada saat Bang Bacun waktu pas masih di titik sebagai dunia entertain, kan orang tua kan sebetulnya banyak yang nggak suka ya atas kegiatan tersebut. Bang Bacun pernah nggak di satu titik minta maaf, terus menceritakan tentang kekhawatiran dari bapak dan ibu itu? Pernah menyampaikan maaf itu atau gimana? Kalau untuk minta maaf pernah pas ya, selama ada pas di titik itu ya Bang ya, minta maaf. Dan justru kalau untuk soal orang tua ini lucunya gitu ya, fun fact-nya gitu ya. Fun fact ya. Karena kalau saya itu anak keempat nih dari 4 bersaudara. Si bungsu nih Bang nih. Oh gitu, baik. Si bungsu ini, Bacun Hakim ini tuh yang paling beda dari yang lain, ya kan? Di antara semuanya ketiga ini kakak-kakak tuh jalannya tuh lurus aja gitu Bang. Oh gitu. Lurus aja. Nah, cuman si Bacun itu belok kanan kiri Paling bandel. Paling bandel. Pulang malam, bukan malam aja tapi pulang pagi, ya kayak gitu Bang, nongkrong sana sini, gitulah gitu ya. Dan jadi sampai akhirnya pindah ke Jakarta pun ke dunia entertainment pun mereka itu sebenarnya adalah khawatir untuk anak si bungsu ini. Jadi Bacun tuh yang paling dikhawatirkan Bang, karena takutnya terjerumus kepada hal yang tidak-tidak, takutnya yang aneh-aneh gitulah. Pokoknya paling takutin itulah gitu. Kalau yang 3 mah aman. Waktu itu kan pernah ngomong juga tuh soalnya. Mama mah ke yang lain sih nggak apa-apa, cuman ke Bacun doang yang paling takut gitu. Takutnya ada apa-apa lah gitu. Nah, tapi alhamdulillah setelah dapat yang titik itu, justru mereka itu kaget. Kok di antara keempat semuanya ini malah si Bacun nih yang duluan hijrah, yang duluan kena duluan gitu kan. Iya, kaget gitu Mama tuh seneng. Setiap hari itu mereka tuh ngobrol tuh sama Papa berdua gitu ya. Ya lu seneng gitu aja Pak, kenapa ya si Bacun alhamdulillah bla bla segala macam gitu ya. Dan sempat waktu itu pas yang masih di Bandung pun itu Bang, saya tuh sempat langsung bilang ke mereka, kenapa sih Mah Pak dulu nggak dipesantrenin aja gitu Bang. Iya, kenapa sih dulu nggak pesantren gitu, sekarang susah nih baca Al-Quran gitu kan, kenapa nggak dari dulu gitu kan, kenapa sih gitu kan, ya udah nggak usah disesali, mereka berdua kan, sekarang yang ada jalan. Dan ya itu alhamdulillah tuh, pokoknya saya nggak akan pernah lupa gitu, dan mereka itu menjadi saksi buat saya nih Bang Yoson ya. Papa sama mama saya itu menjadi saksi, mereka yang menemani proses saya dan benar-benar di sebelah saya untuk baca Al-Quran, ngajarin gitu kan. Sampai kemeng itu kita ngaji-ngaji. Tapi rasanya seneng ya? Seneng banget ya. Susah ngomong kayak apa tuh, kul huwa gitu, kul huwa, udah pokoknya gitu ya, kayak anak kecil, tapi seneng banget. Masya Allah. Gitu. Ini menarik Bang Bacun. Artinya kan proses hijrah itu sudah berjalan ya. Tapi kan hidup harus tetap, life must go on. Dimana Bang Bacun juga tetap harus memenuhi kehidupan. Dan saya sempat lihat nih di Instagram Bang Bacun itu juga sebagai MC sekarang di beberapa travel ya, betul ya? Ya, alhamdulillah. Beberapa travel. Kemudian juga sebagai host live juga Instagram segala macam. Boleh nggak Bang Bacun sampaikan ke kita juga teman-teman sekalian, makna sukses dan rezeki dari sisi Bang Bacun itu apa? Ya, kalau makna sukses pelihara rezeki gitu ya, sebetulnya kan kalau untuk di era digital ini akhirnya kemarin sempat memutuskan untuk berniaga gitu Bang. Jadi kan setelah selesai dari dunia entertainment, kan waktu itu memang di pikiran tuh pokoknya nggak mau syuting-syuting lagi lah, nggak mau yang berkenaan dengan kamera, karena dulu itu ini kamera sekarang ini. Sekarang tuh jadi banci kamera lagi. Dulu tuh kan gimana ya? Dulu itu Bacun Hakim itu banci kamera Bang. Iya benar, itu yang Bang Bacun pernah cerita waktu itu ya. Kan? Oh beneran, kalau ada apa-apa tuh kita tuh story. Iya betul. Oh Bacun Hakim di sini segala macam. Nah setelah hijrah selesai itu tuh menutup diri, nggak pede, jadi bener-bener mendadak jadi kayak orang pemalu, pendiam, pokoknya no kamera. Cuman akhirnya waktu itu mikir gimana nih caranya ya biar bisa bertahan hidup kan, maksudnya apalagi udah berkeluarga. Ini udah nggak syuting juga, terus malu juga depan kamera, gimana caranya? Ya udahlah, akhirnya kita memutuskan untuk iseng-iseng waktu itu bikin produk pertama kita itu adalah sambal dulu itu. Oh iya benar. Sambal pernah kan waktu itu ya, sambal namanya sambal ngucur. Iya betul. Dulu itu waktu di kontrakan sama itu, istri. Ada yang udang, ada yang cumi, ada yang cumi, ada teri sama bawang. Tiga varian itu. Betul. Nah itu kita bikin tuh, inget banget tuh di kontrakan kita beli cabai-cabai kayak itulah, bawang-bawang, dan kita ngulek-ngulek sendiri. Masih produksi kecil, cuman kayak 15 per varian gitu ya.
Udah tuh dari situ kayak jualannya juga masih belum ke online tuh kayak cuman sebatas promo. Oh, Ya kan, hanya baik. sebatas promo, tapi sisanya tuh kayak cuman ya kayak biasa offline, teman ke teman. Teman-teman. Gitu ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu dari mulai itu sebelum maaf ini agak sedikit mundur sedikit sebelum Sambal Ngucur Bacun Hakim pribadi itu jualan korma, Bang. Oh. Jadi sebelum yang Sambal Ngucur nikah Sambal Ngucur, ini, waktu pas hijrah, Betul. nggak syuting, akhirnya jualan korma aja deh, sendiri. Ke Tanah Abang sendiri, nyari di internet sendiri kayak apa produsennya, apa segala macemnya. Terus kita ya ini jualan ke teman-teman aja karena udah nggak syuting, nggak mau syuting kan. Jadi pertama kali tuh ring satunya teman dulu ya? Teman-teman dulu di teror aja, lu mau beli nggak? Nggak mau, gitu. mau beli lu. Beli kerupuk kurma gua nih, gitu. Gua jualan nih. Dan gitu di kan. Instagram pada saat itu hanya sebagai katalog produk dan promo ya? Iya, terus ya udah dari situ lanjut akhirnya kan menikah. Nah baru yang tadi Sambal Ngucur, Ngucur masuk lagi era waktu itu setelah Sambal Ngucur, yogurt sama pertama kali ngunyah itu basreng. Tapi basreng setelahnya, Bang. Oh, setelahnya ya. Basreng itu udah proses beberapa lamanya. Pokoknya dari yang Sambal Ngucur, akhirnya kita yogurt tuh punya ipar sebenarnya kita jualan. CFD dulu kita jualan. Abis dari situ barulah mulai merambah ke itu tadi online tadi nyobain akhirnya ya promosiin di online seperti biasa gitu kan ya. Bang Hocin tuh sebetulnya live-nya tuh berarti ada produk sendiri atau ada produk orang lain atau gimana sebenarnya? Kalau untuk yang belakangan ini tuh kita produk orang lain karena ada orang lain. Produk orang lain karena jatuhnya itu saya itu sebagai host sih, Bang. Sebagai host di sebuah brand lah gitu kan ya. Jadi kita tuh hitungannya bekerja ke mereka hanya sebatas host gitu. Tapi kalau untuk produk sendiri pun ada pernah kita beberapa kali live gitu, alhamdulillah. Jadi Bang Bacun sebagai host live di beberapa brand. Jadi buat teman-teman yang punya brand, kalau memang membutuhkan host live, ini ada profesional high quality. Masya Allah. Host live dan juga host live sebagai produknya sendiri ya. Sebagai sendiri. Gitu. Terus selain itu juga sebagai MC juga ya. Sebagai MC. Kalau MC kan udah lama sebenarnya. Udah lama emang sebetulnya ya, Masya Allah. MC itu di Bandung lah. Jadi dari tahun 2006 tuh saya tuh udah siaran radio kampus, Bang. 2006 pertamanya siaran radio kampus di situ. Di ITENAS tuh inget banget dulu di 2006. Nah di saat tahun yang sama juga ada MC. Jadi hitungannya 2006 lah kayaknya MC itu sampai sekarang gitu. Terakhir Bang Bacun, sebelum kita tutup, kasih tips dong buat temen-temen yang saat ini yang lagi mau hijrah tapi ragu karena tadi harus menghadapi shock culture pastinya, menghadapi zona ekonomi yang pasti berbeda. Itu satu tipsnya buat mereka. Tips yang kedua lagi buat teman-teman yang lagi mulai bisnis seperti zaman Bang Bacun pertama kali bisnis. Boleh dikasih tips buat teman-teman? Buat teman-teman sebenarnya kalau saya pribadi sih bukan ahli ilmu ya, Bang. Cuman ini berdasarkan pengalaman aja. Untuk teman-teman yang mungkin poin pertama yang sudah merasa hijrah ini kan, mendingan memang jangan tanggung-tanggung ya kan, langsung aja eksekusi, langsung ngerasa kalau ternyata Allah ini punya ada connect ke kita nih, makanya ini kita ada proses hijrah nih, itu langsung gapai, langsung sambut dengan baik. Karena waktu pas proses hijrah itu ingat banget waktu itu Bacun Hakim tahu nih, Bang, waktu itu lagi dapat hidayah ceritanya. Waktu itu sendiri kayaknya jangan sampai hidayah ini hilang. Makanya kita itu harus sambut dan kita harus ngaji, terus banyakin teman-teman amal soleh, teman-teman soleh seperti Bang Yoso, jangan sampai dilepas gitu ya, sama-sama saling mengingatkan. Terus sama untuk shock culture dengan keadaan ekonomi, yang pertama itu mungkin memang tauhid sih ya, setelah kita belajar ya. Jadi kunci pertama memang tauhid juga nih teman-teman ya. Apapun keadaan teman-teman di saat sudah berhijrah, mau jualan sayur, buah-buahan, gerobakan atau apapun, yang yakin aja kalau rezeki sudah Allah atur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi yang kedua? Buat teman-teman yang lagi memulai bisnis. Seperti Bang Bacun kan dulu pertama kali mulai kurma, kemudian Sambal Ngucur. Itu agar mereka tetap bisa
bertahan dengan bisnisnya dan tumbuh seperti yang Bang Acun rasakan, apa tipsnya? Ngikuti perkembangan zaman, udah pasti ya betul, kan. adaptasi ya. Era dulu itu offline ya, kita beneran jualan, ayo silakan. Nah sekarang itu beneran era digital banget teman-teman. Jadi tuh ngerasain, dimana kalau teman-teman punya produk itu wajib banget untuk muncul ke permukaan dengan cara yaitu live, kemudian dan bikin konten soal produk itu sendiri. Dan yang paling susah itu bukan susah juga, yang paling harus dilakukan pertama itu brandingannya itu sendiri, ya kan, karena mungkin itu kan ada tahap-tahapannya ya. Ada campaign awareness, campaign branding itulah gitu kan. Mungkin Bang Yoso lebih tahu. Nah, kurang lebih seperti itu sih Bang. Yang pertama mengikuti, menyesuaikan dengan perkembangan sekarang gitu. Insya Allah lah. Adaptasi, mengikuti perkembangan, dan berani mengambil sikap dan resiko. Itulah bagian dari kehidupan Bang Bacun. Teman-teman sekalian, semoga kita mendapatkan hikmah dari diskusi ini, dan Bang Bacun terima kasih banyak waktunya. Makasih Masya Allah, saya terima kasih. Jangan lupa, kalau butuh MC, butuh host live, hubungi langsung Bacun Hakim. Jangan lupa, kalau mau di scale up bisnis UMKM, hubungi ini SDBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.